Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wa rusuh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan juga mengadakan juga pertemuan atau pembahasan yang insyaallah kita bahas rutin tiap minggunya, yaitu dalam program Abata, yaitu Ayo Belajar Tajwid. Jadi ini semua adalah berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun hanya melalui via Facebook ya, via online. Saya berharap nanti mitra JC di tempatnya masing-masing bisa menghadiri langsung majelis-majelis ilmu yang yang berada di dekat rumah-rumah mitra JSC. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita amat beruntung karena Allah memilih kita sekali lagi untuk menjadi umat yang mulia di antara umat-umat yang lain, yaitu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jikalau kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Musa. Ini kan syariatnya berbeda. Umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Sulaiman. Ini setiap nabi mempunyai syariat yang berbeda-beda yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian hadirlah nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan syariat-syariat tersebut. Maka beruntung gitu sekali lagi. Dan juga banyak sekali keringanan-keringanan syariat yang didapati oleh umat Nabi Muhammad SAW. Itu ada sebuah syariat, yaitu syariatnya Nabi Musa gitu. Jikalau ingin menebus dosa misal, itu harus saling membunuh. Ya, jadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, kemudian orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yaitu dengan perintahnya Nabi Musa, ini harus dibunuh syarat taubatnya. Maka amat sangat berat gitu. Memang walaupun ada hukum juga di zaman Nabi Muhammad, yaitu dengan istilah kisos ya. Misalnya tangan harus dibalas dengan tangan gitu, orang-orang yang mencuri ya. Namun itu semua melalui prosedur gitu mitra JSC ya. Nah, jadi kita amat sangat beruntung lah sekali lagi karena dipilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, bukti rasa syukur kita yaitu dengan cara memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka Bang J tidak akan pernah bosan mengingatkan mitra JSC dimanapun berada untuk selalu memperbanyak salawat ya, kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, minimal paling pendek ya salawat Jibril lah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Mau ditambah lagi boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau ala ali, bebas. Ya, yang penting jangan bosan-bosan lisan ini untuk bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapat kalau kita sering bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mitra JIC, seperti biasa sebelum kita memulai bab yang akan kita bahas pada pagi hari ini,
sama-sama kita memutolaah ya, dan juga memurojaah mungkin istilahnya ya. Bang Ji bingung itu istilah-istilahnya ya, karena bukan di bidang Quran betul ya. Jadi kita mengulang lah istilahnya untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Dan juga agar bisa memberikan kita keberkahan gitu pada pertemuan kita kali ini. Allah membukakan berkah dengan membaca surah Al-Fatihah. Silakan Mitra JC buka mushaf Al-Qur'annya, yaitu surah Al-Fatihah. Bang Ji baca ya, Mitra JC boleh mengikuti di rumah atau sekedar mengulangi boleh. Kemudian membahas tajwidnya agar kita surat Fatihah ini benar-benar matang gitu ya. Benar-benar kita pahami betul surah Al-Fatihah ini. Baru ya minimal tajwidnya gitu. Tajwidnya, cara bacanya. Ya, kita mulai Mitra JC dari ta'awudz ya. Kesunahannya salah satunya adalah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu ya. Diperjelas hamzah, ain, makharijul hurufnya a dan a. Nah, itu harus diperjelas. Za ya, jangan dibaca dal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bismillah ini kalau bisa ya memang harus bisa kita baca gitu. Dan juga banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan orang-orang yang memulai segala kegiatannya dengan membaca bismillah gitu. Bahkan ada sebuah riwayat yang menjelaskan segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillah itu fahuwa aqta ay ajzam. Ya. Bukan terputus, yang dimaksud di sini adalah kurang sempurna gitu. Bang Ji lupa teks hadisnya ya. Kullu syai'in la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta mungkin ya. Bang Ji agak lupa. Pokoknya segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillah ini kurang sempurna. Bahkan ada riwayat lain yang menjelaskan segala perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, ini juga aqta ay ajzam. Itu kurang sempurna. Jadi memang ada tarbiyah gitu, pendidikan dari Al-Quran ini sendiri. Bagaimana kita lihat setiap surat selalu dimulai dengan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan juga memang permulaan turun surah bismillah ini juga memang sangat memukau gitu. Ya, itu ada penjelasan di dalam kitab Tanqiul Qaul Al-Hasis. Ya. Jadi kalau bisa nih kita memulai segala pekerjaan itu dengan bismillah gitu. Tetapi ya kita pasang niat gitu. Kita pasang niat ya agar mengerjakan ibadah-ibadah sunnah gitu. Baru kita baca bismillah. Karena kan kita angkat derajat kualitas ibadahnya yang dari tadi yang mubah menjadi sunnah. Ya. Jadi balik lagi kepada niat. Jadi segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Itu seperti yang ditulis di dalam Matan Zubat Ibnu Ruslan. Ya. Bang Ji lupa teksnya itu kan sekali lagi. Ma'akot nawat. Semuanya tergantung dengan apa yang diniatkan. Makan mubah, boleh-boleh aja. Pakai baju mubah gitu kan. Asalnya adalah mubah. Tapi kalau misal tidak menutup aurat, nah ini haram. Gitu. Nah, lebihnya itu kan mubah. Misal, nah bagaimana biar mendapatkan kualitas sunnah? Ya kita pasang niat. Saya niat memakai baju karena Allah Ta'ala, baru kita membaca bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini adalah perkara yang penting. Bahkan ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang masalah bismillah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Yang menerangkan bahwasanya kalau mungkin tanpa Rahman dan Rahimnya Allah itu sangat susah gitu kan, sangat sulit. Bayangkan kita memakai baju gitu.
yang kita usahakan sendiri gitu, darinya membuat benangnya, membuat polanya, jahitnya juga jahit sendiri, bikin kancingnya sendiri. Kita kan ini enggak, tinggal beli, pakai, semuanya sudah jadi gitu kan. Nah, ini berkat Rahman dan Rahimnya Allah gitu. Makanya banyak ya beberapa ulama-ulama besar itu yang hampir tidak meninggalkan ucapan bismillah, karena mereka sadar ya enggak, kenikmatan yang mereka dapat adalah semua semata-mata adalah berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika memulai pekerjaan, ya ketika mau berangkat bekerja dia bismillah, mau makan bismillah, ya mau tidur bismillah. Oh kalau Allah nggak bisa buat tidur, waduh kan kita sengsara itu. Gimana coba kita bayangin kita nggak bisa tidur gitu. Sampai ada beberapa kalangan-kalangan misal artis yang menggunakan obat gitu. Nah, ini kan nikmat tidurnya itu dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan bacaan bismillah ini ya kemudian kita paham betul ya apa makna dibalik bismillah dan tujuannya, waduh nikmat gitu. Bayangkan kita, waduh, makan ikan goreng ya, ikan yang kita cari sendiri di laut misalnya. Kapalnya nggak punya, bikin lagi kapalnya kan. Pancingannya nggak ada, bikin lagi pancingannya semuanya. Serba bikin kita sendiri semuanya. Kan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini berkat rahmat Allah semuanya. Maka bismillah ini adalah perkara penting. Ya, walaupun sunnah, ya, namun amat sangat penting gitu. Nah, itu tadi bismillah. Jadi kita perbaiki kualitas bacaan, kemudian kita mengerti makna dari bismillah tersebut. Kita lanjut mitra JC. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya perhatikan makhrijul hurufnya, ain, ya. Kemudian mat arti sukun, ya boleh dibaca 2, 4 maupun 6. Alamin, min. Nah, ya. Haknya yang perhatikan gitu, makhrijul huruf. Banja yakin kalau masalah baris, bahkan ada orang yang mungkin kalau disodorin surah Al-Fatihah ini belum tentu bisa bacanya gitu kan. Tapi dia hafal. Ya, bahkan tidak sedikit gitu dari kalangan non-muslim yang hafal surah Al-Fatihah itu tidak sedikit gitu. Soalnya sering diulang terus gitu. Ya lewat masjid atau mungkin rumahnya di samping masjid ya. Itu insya Allah hafal. Namun makhrijul hurufnya mungkin ya. Jadi haknya perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Tasydid di huruf ra diperhatikan. Maliki Yaumiddin. Ya. Yaum, nah ini mat lain hukumnya. Yaum. Hari, yaumun, hari. Ya. Din, tasydid ya, di huruf dalnya dijelaskan. Malikinya selalu Bang Jai ingatkan. Jangan maliki yau, tapi dibaca panjang. Jangan sampai terbalik dengan surah An-Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid di sini ditekan, dijelaskan. Iyyaka langsung ya, karena kafnya tidak panjang. Kalaupun memang dibaca secara tekstual Arab itu kan iyyaka na'budu gitu. Tapi kadang-kadang orang mengiranya ya kana budu itu satu kalimat, bukan ya. Ya, iyyaka ini apa namanya? Istilah dalam nahwu. Aduh, Bang Jai lupa. Seperti kayak model taukid ya. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Ini kalau diterjemahin sih ya mudah gitu ya. Namun untuk pengaplikasiannya ini kita masih belum maksimal lah ya. Bukan tidak, tetapi belum maksimal. Hanya kepada Allah lah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Kan kita masih kadang kalah gitu ya, ya Allah nauzubillah min zalik ya. Susah ya, berat. Kita masih takut ini, takut itu gitu kan. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kita kalau ada masalah langsung orang dulu gitu kita minta tolong ya. Bukan Allah dulu gitu. Ini kan susah pengaplikasiannya, mungkin kita belum maksimal gitu. Walaupun orang juga memang sebagai wasilah kita Allah ciptakan untuk membantu perkara-perkara kita.
Namun kadang kita akhirnya sedikit demi sedikit melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar bahwasanya pertolongan, bantuan yang dilakukan oleh orang lain, yang diberikan oleh orang lain semata-mata adalah bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua atas kehendak kuasanya. Dan bahkan tidak jarang gitu kita meminta bantuan orang lain, kadang lebih banyak gagal atau kadang kecewa ya, istilahnya di PHP gitu istilahnya. Nah, jadi karena apa tadi? Ya itu mungkin teguran lah ya. Kita kadang lupa sama Allahnya gitu. Akhirnya ya sudah, segala pekerjaan kita timbang dengan ya semuanya bisa dilakukan lah gitu. Dengan bantuan si A, si B, si C gitu. Akhirnya ya nauzubillah gitu, sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan zikir misal, sampai meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini waduh ya, pengaplikasiannya mungkin kita belum maksimal. Itu tadi ya, iyyaka hanya kepada Engkau. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, perhatikan huruf shadnya gitu. Sirata, jangan dibaca sin. Kalau mustaqim memang huruf sin, s ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bang J putus di situ ya. Azanya perhatikan. Ini alladzina lam tipis. Ya. Lam apa istilahnya? Lam murokokoh. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harus dibaca begitu, mutawal, mad lazim mutawal, dallin, atau mad lazim musaqqal kilmi. Lazim berarti wajib, musaqqal sakal artinya yang diberatkan, kilmi sebangsa perkataan. Panjang, dallin, berat ya. Harus jelas, jangan waladdallin. Wih, panjangnya mana, tasydidnya di mana ya? Minimal kita tahu, oh ini mat lazim musaqqal kilmi atau mat lazim mutawwal dalam istilah tajwid. Nah, mitra JC, kita masuk ke surat yang baru, yaitu surah An-Nas. Kita insyaallah hari ini akan memasuki bab yang baru. Ya. Nah, kita baca dulu surah An-Nas ya. Silakan mitra JC buka surah An-Nas ya. Itu surah yang terakhir ya. Surah yang ke-114. Jadi ada 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Ini surah yang terakhir. Namun surah ini masyhur ya, terkenal dan sering dipakai di dalam berbagai macam aktivitas. Ya, nah, saya sempat itu dulu ngaji dengan almarhum Kezul gitu. Menjelaskan ya, kadang antara surah yang satu dengan yang lain nggak seperti manusia gitu yang iri gitu. Surah Al-Baqarah panjang gitu, cuman jarang dipakai, cuman paling diambil beberapa ayat-ayat yang ada di dalam situ gitu. Surah An-Nas yang pendek tapi sering digunakan gitu dan mempunyai fadilah juga gitu kan. Jadi apa namanya tadi? Ini antar surah saja tidak ada iri gitu satu sama lain. Nah, kita baca dulu ya dari awal. Dari bismillah, lagi-lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul tidak ada di situ. Ini mat tabi'i. Ra-nya ini adalah ra tebal. Bin alif lam bertemu dengan nun adalah idgham syamsiyah, itu dimasukkan. Ya, jadi alif lamnya tidak boleh dibaca. Bi rabbil nas, enggak. Tapi langsung bi rabbin. Apalagi di Al-Qur'an biasanya dikasih tanda tasydid ya, syiddah atau syiddah ya, tasydid sama saja dia juga. Bin gunnah ya. Dibaca mendengung bin nas. Nas yaitu adalah mad arid lis sukun. Apabila ada mad tabi'i sebelum waqaf, nah ini adalah hukumnya mad arid lis sukun. Boleh dibaca 2, 4 maupun 6. Kita lanjut ke ayat yang
kedua. Malikin nas. Nah, jadi maliki ya, sama tadi. Maliki yaumiddin. Jangan dibaca di sini panjang mimnya. Malikin nas, tidak, tapi langsung ya. Malikin nas. Ya. Nah, adapun an-nasnya sama seperti hukum anas yang tadi di ayat pertama ya. Ada 3 hukum di satu kalimat istilahnya ya. Ya kalau kita bahasa Indonesia satu kata gitu. An-nasu. Ya. Ilahin nas. Ya, la-nya ilahi, lamnya adalah mat tabii karena dibaca 2 harakat. Adapun hak dhamir di sini ya bukan mat silah tawilah gitu ya. Tapi kalau tidak salah sudah kita bahas kemarin adalah mat silah qasirah. Mat silah tawilah. Bukan mat silah qasirah. Ya, jadi ada bukan mat silah qasirah juga, bukan mat silah tawilah juga. Tidak ada hukum ya, berarti hadomirnya anasnya sama. Nah, kita lanjut ayat yang keempat, tadi ayat ketiga ya. Min syarril waswasil khannas. Nah, di sini ada hukum baru ya. Cuman nanti Bang dijelaskan, kita baca dulu sampai selesai. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas min syarril. Balik lagi ke ayat yang keempat. Apa hukumnya? Kenapa kita baca min syarril? Min syarril. Ya, nah ini hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nah, ada yang bilang ikhfa saja boleh. Yang penting ikhfa dan cara bacanya betul sesuai dengan kaidah tajwid. Ikhfa hakiki. Ikhfa haqiqiyun. Haqiqiyun. Ya. Ikhfa hakiki. Nah, di sini Indonesianya kali ya. Ikhfa haqiqi. Apa itu ikhfa hakiki? Sebenarnya di dalam bab nun sukun dan tanwin ya. Bab nun sukun dan tanwin. Jadi ini di dalam bab nun sukun dan tanwin. Ya. Bab nun sukun dan tanwin itu banyak hukum di situ ya. Ada 5 kalau tidak salah. Jangan lupa. Jadi kalau di buku tajwid ini memang per bab gitu. Satu bab misal. Itu banyak hukumnya. Bab. Kalau kita sesuai bacaan saja. Bab nun sukun dan tanwin. Misalnya nanti ada nun sukun bertemu apa ya, atau tanwin bertemu apa. Nah, itu apa namanya? Nah, ini kan bab nun sukun dan tanwin. Nah, yang hakiki itu ya itu tadi definisi karena di dalam bab nun sukun dan tanwin. Apa itu ikhfa hakiki dijelaskan di sini? Pertama kita bahas secara istilah bahasa. Apa itu ikhfa? Ikhfa. Ikhfa yang berarti samar. Gitu. Samar. Jadi tidak jelas gitu. Samar-samar lah ya boleh. Ya. Atau menyembunyikan. Ini istilah aja ya. Walaupun khofi itu artinya pelan ya. Ada zikir khofi ya, itu sebenarnya udah di dalam hati gitu. Ada sir, ada jahar, istilah-istilah itu kan. Sholatnya nih dibaca jahar. Jahar tuh maksudnya harus jelas tuh kayak sholat maghrib, isya. Ada lagi sholat yang dibaca sir. Itu kayak zuhur, asar. Itu sir itu bacaannya.
Ya, minimal standar share itu terdengar oleh kuping sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu terdengar kuping sendiri. Tapi kalau jahar standarnya itu orang di samping kita tuh kedengeran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tuh kedengeran ya, terdengar. Jadi khafi itu sebenarnya ada istilah lagi misalnya lebih dalam gitu ya. Sembunyikan. Ya cuman dalam istilah kitab ini ditulis ya samar lah gitu. Ya. Kemudian hakiki. Hakiki ya sungguh-sungguh ya. Sini apa ya? Benar sungguh-sungguh. Sungguh. Atau benar-benar boleh. Jadi harus benar gitu buatnya sungguh-sungguh. Ya, samar. Jadi ikhfa itu istilahnya samar-samar atau menyembunyikan. Ada huruf yang disembunyikan atau disamarkan lah istilahnya gitu. Kemudian ya kapankah dimaksud ikhfa hakiki? Ya, apabila. Nah, ini yang paling penting. Apabila. Ya. Ada nun sukun. Nah, ini karena babnya kan bab nun sukun ya. Nun sukun atau tanwin. Ini tanwin istilahnya ya. Ini tanwin. Ini fathah, fathatain. Kasro, kasrotain. Domah, domatain. Ya. Tain itu maksudnya dua gitu. Fathatun, fathataini, fathatani atau fathataini. Ya, fathatain maksudnya fathahnya ada dua. Ini kan fathah itu satu. Karena dua jadi fathataini, dua fathah. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, dua fathah, dua kasro, dua domah gitu. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin, tapi nggak mesti harus tiga, salah satu dari tiga ini gitu. Yang berharokat itu. Ya, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Berapa jumlah huruf ikhfa? Itu ada 15. Ya. Apa saja huruf ikhfa? Nah, ini kita harus tahu ya. Tapi nanti insya Allah seiring terus belajar, terus membaca, terus ditahsin, ntar insya Allah hafal. Walaupun kita kadang nggak hafal 15-15-nya gitu, cuman ini nih ikhfa nih gitu ya. Itu udah otomatis aja sih jadinya gitu ya. Apa saja? Nah, di sini ditulis huruf yang 15 itu ya adalah huruf ta. Ya, dari sini aja kali ya biar enak. Huruf ta harusnya dari kanan. Huruf ta, kemudian huruf sa. Sa ya, sa. Berarti ba nggak masuk, alif nggak masuk. Ta, sa, kemudian huruf jim. Nah, nama hurufnya jim ya. Nanti kalau dikasih ke harokat baru ja namanya. Ini huruf sa, ini memang ta dibacanya tak bukan tin, bukan, tapi jim kalau jim. Kemudian huruf dal. Kemudian huruf zal. Nah, ini beda. Titik doang ya. Huruf dal, huruf zal, kemudian sin, shin. Huruf sin, kemudian huruf shin. Nah. Kemudian huruf sod, dot. Sod, dot. Nah. Apa lagi? To, zo, fa, kof, kaf. To, zo, sama ya, beda titik. Fa, kof, dan terakhir adalah huruf kaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kok kurang 1? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah iya benar, berarti di sini ada 14 ya. 14. Ini kita pada mungkin salah kali. Alif tidak termasuk ya.
Oh, ini ada yang kurang berarti nih. Huruf zai. Min zambal. Karena huruf zai itu kalau tidak salah tidak termasuk izhar dia. Huruf zai. Ya, huruf zai. Nah, ini kurang satu, benar berarti 15. Di sini kurang mungkin penulisannya. Min zambal, huruf zai. Nah, inilah huruf-huruf ikhfa hakiki. Jadi apabila nun, sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini, ya, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Ini zainya di bawah sih. Kita pindahin ke atas aja. Nah, di sinilah bonus di sini, Bu. Kelihatan kali ya? Huruf zai. Nah, ikhfa hakiki. Gimana cara membacanya? Nah, kan gitu tuh. Yang paling penting cara membacanya. Dijelaskan di sini cara membacanya adalah samar-samar gitu. Samar antara izhar itu jelas ya. Izhar dan idgham. Idgham itu kan dimasukkan, izhar ya jelas. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya samar antara izhar dan idgham, yaitu harus terang tetapi disambung dengan huruf yang lain di mukanya dengan mendengung. Nah, ini bahasanya agak rumit ya. Maksudnya gini. Maksudnya apa namanya? Bacanya itu harus jelas. Pertama harus terang. Jelas aja kali biar enak ya. Harus jelas. Ya. Kemudian disambung ke huruf selanjutnya. Dengan dengung. Ini lebih simpel. Bacanya dia jelas, kemudian disambung ke huruf selanjutnya dengan dengung. Contoh. Yang di tadi surah An-Nas adalah min syarri minjuin, yang paling mudah mungkin. Join. Nah ini, nun sukun bertemu dengan huruf jim. Huruf jim apakah termasuk huruf ikhfa? Ada. Ya. Jadi bacanya jelas. Min, cuman sudah harus masuk didogomkan ke huruf jim. Min, kita udah siap untuk mengucap huruf jim. Jim. Min. Ini kalau izhar kan dibacanya jelas. Min ju. Nunnya jelas banget gitu. Dan tidak ada dengung gitu. Walaupun ini kan bukan hukum izhar, cuman maksudnya cara baca izhar itu jelas. Min antakula. Nggak boleh tuh dibaca ini baru ikhfa setelahnya antakulanya gitu. Jadi dibacanya harus jelas. Samar memang sih antara izhar dan idgham. Izharnya di mana tadi? Samarnya. Ya nunnya itu dibaca jelas min. Walaupun memang pada umumnya semuanya mungkin tidak dulu itu ya Bang J kalau belajar sama ibu gitu. Mama itu semuanya diengin gitu ya. Jadi mingju semuanya eng. Ya, mau ketemu ta, ketemu sa, jim, dal, za. Cuman itu memang fase dasar. Ya, tidak apa-apa gitu. Ming tafsiri. Tetapi ya kemudian Bang J belajar lagi ternyata nunnya dibaca seperti biasa jelas gitu. Antara izhar dan idgham. Izharnya tadi minnya dibaca jelas min
idgham dimasukkan ke huruf jim ya. Disambung ke huruf selanjutnya dengan dengung. Kan gitu. Min ju'ain. Min ju'ain. Sama ini juga. Kita udah mau siap ngomong huruf shin. Min syarril. Karena kebetulan memang nun bertemu dengan shin kedengaran seperti ming, ada eng-nya gitu, Ya, jadi kadang orang semuanya semua, biar mudah tuh semua. Ya. Min syarril. Min syarri. Nah, ini kan ada sambungannya ya. Nah, kalau begini ya min syarrin. Apa-apa. Min syarri. Jadi bukan memang bawaannya. Nunnya jelas tadi min, cuman udah mau masuk ke huruf shin. Jadi kalau itu kan minju, min kayak n sama jim j gitu. Minju, minsya, karena setelahnya huruf shin. Ya. Atau yantiqu. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini nun sukun bertemu dengan huruf shin. Yantiqu 'anil hawa. Nah, kita cari coba contoh tanwin ya. Minkum. Ini minkum, yang masyhur memang minkum ini kan. Minkum anfusakum. Jadi seakan-akan semuanya eng, tapi memang karena huruf setelahnya itu yang menyebabkan terdengarnya sebenarnya seperti huruf eng gitu. Tetapi kayak sa ya eng juga sih sama jim lah yang agak jelas tuh. Minju, jadi nggak kayak eng. Mintah, tak juga nggak. Mintah tihal anhar. Ya, min n-nya masuk ke taknya ya, kemudian dengan dengung. Min tahtihal anhar, misal. Ya, min tahtihal anhar. Ya, di bawahnya ada sungai gitu. Minta. Nah, itu dilatih coba. Jadi jangan minta. Nah, kan ini tulisan Indonesianya misal ya. Ini minta nih. Tulisan minta. Ada lagi minta. Minta. Nah, ini kalau didengung jadi gini nih. Minta. Tetap min. Ya, minta. Kita udah siap gitu. Kalau itu minta. Ya, cuman memang yang banyak orang bacanya seperti ini gitu. Yang penting ikhfa lah, samar ya. Kalau bisa kita perbaiki lagi gitu. Ya. Nah, itu tadi nun sukun ataupun tanwin. Apa contoh yang tanwin ya? Di sini tidak ada sih dari contoh yang tanwin. Nah, di sini nun sukun semua. Tapi insya Allah nanti kita ketemu lah. Ya, ketemu dari contoh yang tanwin. Nah, silakan Mitra Jesi tulis terlebih dahulu gitu ya. Ini termasuk bab nun sukun dan tanwin. Ya, kita review sedikit gitu, ulang ya. Ini namanya ikhfa hakiki ya. Ikhfa secara bahasa artinya samar atau menyembunyikan. Ya, apa yang disamar tadi kan gitu ya. Ya cara bacanya gitu. Cara bacanya disamar antara izhar dan idgham, antara jelas, izhar itu jelas. Sama idgham antara dimasukkan gitu. Samar-samar. Ya. Dibilang izhar bukan, dibilang idgham bukan. Ya, ikhfa namanya. Ya. Kapan itu dikatakan itu adalah ikhfa hakiki? Rumusnya apa? Ini kan rumusnya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Nah, tadi kan yang belum masuk huruf zai ya. Huruf zai termasuk huruf ikhfa. Nah, di sini mungkin lupa ditulis karena jumlahnya total 14 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kalau memang 15 gitu.
karena ba huruf iklab. Ya. Kemudian lam ro huruf bila gunnah. Kemudian yanmu ya mim nun waw huruf bigunnah. Hamzah ha ain ghain kha itu huruf izhar halki. Nah, berarti yang belum masuk adalah huruf zai. Ya. Nah, gimana cara membacanya tadi? Yaitu harus samar antara izhar dan idgham. Rumusnya tadi. Jadi kalau ini contoh-contoh dari nun ya. Apa misal yang ada yang contoh dari ini ya? Qasik ini ta waqaba. Hasid ini ta itu izhar semua. Naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Naran. Yang fatatin. Dzata lahab. Ya. Ada huruf za di sini. Nah, ini ada ya. Fatatin bertemu dengan huruf za. Sayasla naran za. Sayasla naran dzata lahab. Nara, ini kan ran ya. Nara, kamu mau masuk ya. Kalau izhar dia dibaca naran. Sama kayak min syarri hasidin idza. Dinnya itu jelas karena bertemu dengan huruf izhar halki hamzah. Ini enggak jadi samar gitu, dengung. Tapi jelas nara, mau ngomong apa namanya fatatanya nara, cuman disambung dengan huruf za jadi begitu kedengarannya. Nara, kita udah siap-siap untuk mengucap huruf za. Sayasla nara dzata lahab. Itu ya contoh dari tanwin. Nah, jadi biar ada sampel karena kan di sini nun sukun atau tanwin. Nun sukun banyak tuh. Nah, tinggal contoh dari tanwin. Jadi harus ada contoh. Ntar yang mana contoh ini kita jadikan rumus gitu. Ya, kita jadikan rujukan. Kalau ada contoh, ambil satu contoh saja gitu, ntar kita kiaskan ke bacaan-bacaan yang lain. Ya. Dan maksud dari cara membaca ini tadi samar antara izhar dan idgham, yaitu tadi harus jelas. Pertama harus jelas ya. Tanwinnya dibaca jelas, terus kemudian nun sukun dibaca jelas, cuman disambung ke huruf selanjutnya gitu dengan dengung. Makanya bunyinya seperti itu jadinya. Ya, mitra aja sih. Ini harus memang sering ya. Harus memang sering, kemudian memang harus ada guru tahsin ya yang memperbaiki bacaan kita. Ya, jadi biar ada yang ngoreksi, oh ini kurangnya di sini nih. Ya enggak, oh ini yang kurang makharijul hurufnya mungkin. Nah, kemudian oh ini yang kurang pemahaman tajwidnya mungkin. Nah, jadi hari ini alhamdulillah kita sudah bertambah lagi ilmu kita satu bab dari bab nun sukun dan tanwin ya. Ini satu satu ilmu lah gitu ya. Barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu saja ya, itu lebih baik dibanding ada yang mengatakan ya sholat sunnah 1000 rakaat. Ya. Jadi memang kualitas ilmu itu ya tadi bisa mengalahkan kualitas ibadah. Jadi kita jangan sampai bosan untuk terus menuntut ilmu. Ya, khususnya adalah ilmu agama. Gitu. Itu jangan sampai bosan. Ya, jadi jangan kita tertipu gitu istilahnya ya. Ibadahnya rajin tetapi tanpa ilmu. Man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa itu yang bekerja atau beramal tanpa ilmu ya, maka amal-amalnya mardudatun la tuqbalu, tertolak dan tidak diterima. Ini kan sayang. Tiap hari rajin baca Quran tapi bacaannya salah. Ya. Tiap hari sholat misal tapi sholatnya belum benar, ya, rukunnya belum tahu, ya, bacaan Fatihahnya salah. Misalnya nauzubillah min zalik. Makanya alhamdulillah ya Islamic Center sendiri setiap zuhurnya ada kajian, kemudian banyak ustadz yang di Islamic Center ini yang kita bisa tanya kita. Atau mau privat boleh, privat tata cara sholat,
tata cara wudhu. Ini mungkin dari kecil tuh kita ya pernah lah sekolah di madrasah, cuman wudhu kita sudah sesuai belum gitu kan. Sudah sesuai belum dengan tuntunan yang dibuat oleh para imam mazhab. Ya, jadi harus terus belajar Mitra JSC, sering duduk di majelis-majelis ilmu. Yang senang misal ilmu Quran ya fokus gitu di ilmu Quran. Yang senang fikih ya belajar terus ya fikih perbandingan ilmu-ilmu usulnya, ilmu-ilmu furu'nya. Yang senang ilmu tauhid ya belajar gitu, ilmu kalam ya banyak ya. Nah, yang senang tasawuf ya pelajari gitu kan. Walaupun sebenarnya ilmu itu semua satu rangkaian, sebenarnya tidak ada yang dipisah-pisah. Itu hanya step. Ya, kita belajar ilmu tauhid dulu, setelah keyakinan kita sudah mantap, ya baru kita belajar fikih gitu. Ya, nah bacaan surah Al-Fatihah ini ya salah satu bagian dari fikih gitu karena merupakan bacaan wajib di dalam sholat. Gitu. Ya, kemudian ya baru belajar ilmu tasawuf gitu, ilmu akhlak. Ya. Berapa banyak orang yang berilmu namun mungkin memiliki akhlak yang kurang. Usikum nafsi bitaqwallah. Ya Bang Ji juga masih dalam tahap pembelajaran. Ya, nah, jadi kita sudah sampai bab baru ya. Bab ikhfa ya, nanti kita ulang-ulang sendiri di rumah ya, setelah program ini selesai kita coba praktekkan gitu. Dan kalau memang ada pendapat yang lebih kuat, kemudian bacaan yang lebih baik, ya silakan ambil yang itu. Ya, karena tadi setiap manusia memiliki ilmunya dan kapasitasnya masing-masing. Karena memang Bang J tidak terlalu fokus sekali di dalam ilmu Quran. Ya, hanya tahu sedikit-sedikit gitu. Maka berharap dengan yang sedikit ini Allah memberikan berkah, ya, memberikan futuh dan menjadi ilmu ini menjadi lebih banyak. Amin ya robbal alamin. Nah, ini yang Bang J dapat dulu gitu ketika belajar. Dan nanti Mitra JSC bisa tularkan lagi kalau memang sudah paham ya. Sudah paham, kemudian ya kita tularkan lagi ke kawan kita. Oh, bacanya begini. Ini bacanya kurang pas gitu. Baca Quran tuh harus sesuai dengan ilmu tajwid itu wajib. Sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Tetapi belajar ilmu tajwidnya adalah fardu kifayah. Ya, kalau dalam satu kampung itu sudah ada yang belajar ilmu tajwid ya cukup ya. Karena nanti kalau ada yang salah dia tuh yang benerin, ada dalil ataupun hukumnya. Nah, Mitra JSC, semoga yang sedikit ini sekali lagi Bang J berharap bisa bermanfaat khususnya bagi Bang J pribadi ya. Dan mohon maaf jikalau banyak sekali kekurangan mungkin ya. Nanti insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dan insya Allah kita ulang, kita kaji lagi, kita ulang, kita kaji lagi. Tidak apa-apa. Kan alhamdulillah udah dapat satu surat ya. Al-Fatihah. Nah, ini baru masuk surah An-Nas. Sedikit-sedikit saja. Per ayat kita telaah. Oh, ini hukumnya ini. Alifnya begini, makhorijul hurufnya. Ini lebih nikmat. Gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru. Belajar tuh nggak usah buru-buru. Ya, belajar kita pelan-pelan sajalah insya Allah. Nanti kan ya sama-sama saja karena yang lainnya juga sama gitu ya. Nah, terima kasih Mitra JSC. Syukron kasiron ya. Ala ihtimamikum, jazakumullah khairal jaza. Ya. Dan Bang J mohon pamit gitu. Dari ruang dengar Mitra JSC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.